Ibu, di mana ibu? Ibu, di mana ibu? Adik, aku akan mentraktirmu kue. Bolehkah aku memakannya? Tentu saja bisa. Mengapa kamu di sini sendirian? Di mana ibu dan ayahmu? Aku datang mencari ibu. Itu ibuku. Apakah itu Bibi Wan? Cara lain. Baiklah, aku akan membantumu memanggilnya. Jadi ini kue. Manis sekali. Aku ingin menyisakan sedikit untuk ibu makan. Xiaoxi kita. Benar-benar anak yang berbakti. Kamu tidak pantas makan kueku. Kueku. Apa maksudmu kueku? Ayahku memesan. Kue itu untukku. Itu diberikan kepadaku oleh kakak itu. Itu kakakku. Kueku. Aku yang memutuskan siapa yang memakannya. Aku akan memberikannya ke anjingku. Tapi bukan untukmu pengemis. Ayo anjing makan kue. Ini benar-benar keterlaluan. Keluarga Gu, bagaimana kalian bisa membesarkan anak sejahat itu? Bagaimana bisa gadis ini seperti ini? Ayahku akan segera datang. Cepat usir pengemis kecil ini. Asia. Ini adalah putri orang terkaya. Jika kau menyinggungnya, anak ini akan berada dalam masalah besar. Aku tidak akan pergi. Ibu ada di dalam, aku tidak mau. Siapa yang menindas nona muda kita? Ibu. Gadis nakal. Sudah kubilang pulanglah, dan kau masih berkeliaran di sini. Sekarang cepat pulang. Apakah ini bahkan ibu kandungnya? Begitu kejam pada putrinya sendiri. Begitu tak berperasaan. Mengapa kau memukulnya? Putrimu yang sombong dan tidak masuk akal. Mengapa kau memukul putriku? Aku juga ingin merayakan ulang tahunku. Kau ingin merayakan ulang tahunmu ya? Baiklah. Kalau begitu cepat pulang bersamaku. Setelah kita sampai di rumah, aku akan memberimu perayaan yang layak. Kenapa? Ibu merayakan ulang tahunnya setiap hari. Tapi tidak pernah merayakan ulang tahunku. Kau, dia tidak melindungi anaknya sendiri. Selalu memihak anak orang lain. Bukan begitu. Dia pasti dibutakan oleh uang. Selalu memihak orang luar. Tunggu. Nona muda, apa perintahmu? Kamu juga merayakan ulang tahunmu hari ini. Hanya anak perempuan dari Penasu Bau. Ternyata berulang tahun sama denganku. Betapa sialnya. Ziking, aku ibumu. Bahkan putri kandungmu sendiri. Sangat membencimu, tidak menyangkakan. Ini semua yang pantas kau dapatkan. Ini semua adalah balasanmu. Tapi untungnya saat itu, aku menukarmu ke keluarga Gu. Untuk menjadikan anak itu wanita kaya. Nona paling mulia. Ya. Nona muda benar, kami adalah pelayan rendahan. Betapa konyolnya. Bagaimana kami merayakan ulang tahun bersamamu? Karena kamu juga merayakan ulang tahunmu. Aku akan memberimu sepotong kue untuk dimakan. Anggap saja ini hadiah untukmu. Kenapa kau tidak makan? Kakak Wang. Kau tidak akan berani tidak menghormati nona muda, bukan begitu? Xiaoxi tidak bisa memakannya. Jangan keterlaluan, kue yang sudah dimakan anjing ini. Bagaimana bisa orang memakannya? Tepat sekali. Kuenya sudah kotor. Kau enggan. Kalau begitu aku akan membantumu. Cepat hentikan dia. Apakah kau hanya berdiri melihat? Mereka menindas Xiaoxi. Makanlah. Ini benar-benar keterlaluan. Putri pewaris orang terkaya. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Hentikan, lepaskan dia. Suami. Cepat datang selamatkan Xiaoxi. Jangan sakiti putriku. Jangan sakiti putriku. Nyonya. Nyonya. Jangan sakiti putriku. Lepaskan dia. Kemarilah. Ini yang kalian orang miskin. Harus makan. Apa yang akan kau lakukan? Kamu tidak boleh pergi sampai selesai makan hari ini. Bukan begitu. Bibi Wan. Bukankah keluargamu? Makan ini. Aku. Bibi Sang. Beritahu ayahku bahwa Bibi Wan tidak mau menjadi penasu lagi. Pecat dia. Tidak. Aku harus menjaga pekerjaan ini untuk tetap di sisi putriku.
Jangan. Jangan. Jangan sakiti putriku. Dokter. Cepat panggil dokter. Jangan sakiti putriku. Istriku. 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 Berhenti. Kakak, kenapa kamu di sini? Ada apa? Aku tidak tahu. Dia jatuh sendiri. Bibi Wan sedang menariknya keluar. Bibi Wan benarkah? Ya, Kakak, ini urusan orang dewasa. Ayo pergi. Nona tunggu aku. Adik kamu baik-baik saja. Harus pulang. Xie segera menyusul Xiaoxi. Ibu. Xiaoxi. Ibu tidak mencintaiku. Ayah juga tidak menginginkanku. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkanku. Ibu tidak membencimu. Ibu paling menyayangimu. Xiaoxi kamu. Tuan muda Anda di mana? Nyonya sudah bangun. Tuan muda, kenapa Anda di sini? Nyonya sudah bangun. Apa ibuku sudah bangun? Ya, Nyonya sudah bangun. Bagus sekali. Aku ingin pergi menemui ibuku. Adik ini payung untukmu. Xie, jangan tinggalkan Xiaoxi. Jangan tinggalkan Xiaoxi. Jangan tinggalkan Xiaoxi. Adik Xiaoxi, aku akan mengantarmu mencari ibu. The Baiklah. film was translated tidak and menginginkanku lagi. narrated by M Media. Aku tidak mencari ibu lagi. Itu tidak benar. Tidak ada ibu di dunia ini yang tidak mencintai anaknya sendiri. Benarkah? Benarkah? Ayo pergi. Nyonya, ini adalah reaksi fisik yang normal. Dia mungkin belum bisa bangun. Istriku. Tolong cepat bangun. Kami semua sangat merindukanmu. Masuklah. Apakah ibu sudah bangun? Mengapa ibu belum bangun juga? Suami cepat lihat. Ini putri kita. Putri kandungmu. Gadis kecil ini adalah Ini untuk Siking. Saat merayakan ulang tahunnya, adik perempuan yang kita temui. Dia juga berulang tahun hari ini. anak ini. Antara alis dan matanya. Sangat mirip Sutong. Ayah, apakah ibu sudah bangun? Belum. Apakah Ziking merindukan ibu? Untungnya dia tidak bangun. Apakah aku salah? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang mencari ibuku. Hanya ibuku yang ada di sini. Itu, pergi. Ya. Maafkan aku ketua Gu. Aku akan membawanya pergi sekarang juga. Tidak. Xiaoxi, kau tidak bisa pergi. Jangan pergi. Biarkan dia pergi.
Nyonya sepertinya sangat sensitif terhadap stimulasi gadis kecil itu. Mungkinkah gadis kecil ini benar-benar bisa membantu Sutong? Siapa namamu? Namanya Seng Xiaoxi. Xiaoxi. Bagus. Sejak kau datang, penyakit istriku sudah membaik. Bibi Wang. Mulai sekarang, biarkan Xiaoxi tinggal bersama keluarga Gu. Biarkan dia merawat nyonya. Tidak. Jika gadis nakal ini pindah masuk, bagaimana jika identitasnya terbongkar? Sama sekali tidak. Ini 1 juta. Anggap saja ini hadiah selamat datang untuk Xiaoxi. Gajimu juga akan digandakan mulai sekarang. Ini tidak benar kan? Xiaoxi, apakah kau bersedia tinggal bersama keluarga Gu dan menemani bibi ini? Xiaoxi cepat-cepat berkata ya. Ayah, cepat katakan ya. Aku bersedia. Bagus sekali. Kalau begitu sudah beres. Ketua Gu, putriku tidak bisa melakukan apa-apa. Dia akan menyebabkan penyakit nyonya tidak pulih dengan baik. Lupakan saja. Ayah lihat. Ibu masih memegang tangan adik Xiaoxi. Ibu pasti menyukai adik Xiaoxi. Bibi Wang, kau terus menolak. Apakah kau pikir keluarga Guku tidak bisa merawat Xiaoxi dengan baik? Tidak. Kalau begitu sudah beres. Bagus sekali Xiaoxi. Ayah pasti akan mengenalimu. Bibi Sang, tolong buat pengaturan. Ya. Ayo pergi. Xiaoxi belum makan seharian. Kamu pasti kelaparan. Kemarilah. Makan. Roti kukus ini sangat keras. Seperti batu. Bagaimana mungkin dia bisa mengunyahnya? Ini adalah favorit nona muda. Sego mangga pomelo. Ingat untuk makan hidangan penutup setelah makanmu. Mengerti. Siking, kau tidak seharusnya berbicara dengan Bibi Hu seperti itu. Kepribadian anak ini, aku bertanya-tanya, dia mirip siapa? Apakah aku terlalu memanjakannya? Ayah, bisakah Xiaoxi bergabung dengan kita untuk makan malam? Tentu saja. Pergi panggil dia. Xiaoxi, ayo bergabung dengan kami untuk makan malam. Ini tidak baik kan? Kami pelayan. Bagaimana kami bisa duduk di meja majikan? Tidak apa-apa, Bibi Wang. Ayahku sudah setuju. Ayo pergi. Xiaoxi, duduklah. Ada apa, Bibi Hu? Tidak ada apa-apa. Hanya saja aku melihat dengan cermat barusan. Dan fitur wajah anak ini sangat mirip dengan nyonya saat dia muda. Benar, Bibi Hu. Kamu masih mengingatku saat aku kecil. Kamu pasti bisa membantu Gose mengenali putri kami. Melihatnya seperti ini, memang Xiaoxi lebih mirip Sutong daripada Ziking. Bibi Hu, kau pasti bercanda. Putri kami hanyalah gadis liar. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan nyonya?
Apa yang kupikirkan? Maafkan aku Ketua Gu. Aku terlalu banyak bicara. Baiklah, ayo makan. Oh ya, Xiaoxi juga alergi udang. Jika dia bisa mengatakannya, Gu Zhe pasti akan ingat. Zhe, ambilkan udang untuk Xiaoxi. Cepat ambilkan udang untuk Xiaoxi. Kamu terlalu kurus, makanlah lebih banyak. Terima kasih Takashi. Tapi, aku tidak makan udang. Ada apa, Xiaoxi? Apa kamu tidak suka udang? Tidak. Saya alergi udang. Betapa kebetulan. Aku ingat nyonya kami juga alergi udang. Ya Gu Zhe, pikirkan baik-baik. Xiaoxi mirip denganku dan juga alergi makanan laut. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka curiga. Kita harus mencari cara untuk mengusir gadis nakal ini. Bagaimana bisa kebetulan seperti ini? Begitu anak ini tiba, penyakit Sutong membaik. Wajahnya juga sangat mirip dengan Sutong. Jika dia memakan udang ini, kita akan punya alasan sempurna untuk mengusirnya. Dan kau berani tidak suka dan tidak makan. Hari ini, aku akan mendisiplinkanmu dengan benar atas kebiasaan pilih-pilih makananmu ini. Makan. Cukup. Karena anak itu tidak mau makan. Jangan paksa dia lagi. Gadis nakal. Anak bahkan sudah belajar berbohong. Jika kau tidak mau makan, katakan saja. Mengapa bicara tentang alergi? Ketua Gu, aku sangat menyesal. Anak ini sudah dimanjakan olehku. Dia hanya pilih-pilih makanan. Dia tidak mau makan udang. Tidak ada yang namanya alergi. Dia hanya pembohong ulung. Sejak kapan Xiaoxi menjadi pembohong ulung? Namun kamulah seluruh hidup putrimu penuh dengan kebohonganmu. Saya tidak berbohong. Ibu, saya tidak bisa makan udang. Aku ibumu. Apakah kau bisa makan udang atau tidak? Apa aku tidak tahu? Hari ini, aku akan dengan benar mendisiplinkanmu atas kebiasaan burukmu yang pilih-pilih makanan. Makan, makanlah, makan. Xiaoxi. Ayah, ada apa dengannya? Ini adalah reaksi alergi. Bibi Hu, kamu melihatku tumbuh sejak kecil. Ini adalah gejala alergi. Cepat ambilkan obatnya. Anak ini mengalami reaksi alergi. Gejala alergi anak ini persis sama dengan gejala alergi nyonya. Tidak bisa bernapas. Merasa lemas di sekujur tubuh. Saya akan mengambil obatnya sekarang. Aku juga akan pergi. Apakah kamu benar-benar ibu kandung anak ini? Anak ini alergi udang, dan kamu bahkan tidak tahu. Aku juga tidak tahu sebelumnya. Aku akan membawanya ke rumah sakit sekarang juga. Tidak perlu. Membawanya ke rumah sakit sekarang. Sudah terlambat. Bibi Hu sudah pergi mengambil obat. Tidak. Gadis malang ini harus dibawa pergi. Kalau tidak semuanya akan terbongkar. Ketua Gu. Ini juga pertama kalinya aku menghadapi situasi ini. Hanya dengan mengirimnya ke rumah sakit, aku bisa merasa tenang. Suami, kamu tidak bisa membiarkannya membawa Xiaoxi pergi. Wanita ini jelas memiliki niat buruk. Niat baik apa? Dia tidak akan membawanya ke rumah sakit. Rumah sakit terdekat. Mengemudi ke sana membutuhkan waktu setengah jam. Dan sulit mendapatkan taksi di sekitar sini. Pada saat kamu membawa anak itu ke rumah sakit, anak itu sudah tiada. Bibi Sang, pergi panggil dokter yang merawat nyonya di sana. Ya, tidak perlu Ketua Gu. Aku akan membawanya ke rumah sakit sekarang juga. Hentikan. Bukankah ini milik kakakku? Leontin Gyo. Kenapa ada padamu? Ini Leontin Gyoku? Ayah lihat. Ini benar-benar Leontin Gyeoksie. Ini bukan untuk Zhe. Lihat baik-baik. Ini yang kutinggalkan untuk Xiaoxi. Ini adalah yang dari dulu itu. Leontin Gyeok sejak bayi. Bukankah sudah disembunyikan? Bagaimana bisa ada di tubuh gadis malang ini? Ketua Gu baik hati mengizinkanmu tinggal. Dan bahkan mentraktirmu makan. Saya tidak menyangka kamu benar-benar berlaku ringan tangan dan bahkan mencuri barang. Diam, kamu tidak berhak bicara dalam hal ini. Sepertinya tuan muda ini juga memiliki Leontin Gyeok. Jika dia mengeluarkan Leontin Gyeok yang lain, kebenaran akan terbongkar. Tidak, aku harus mencari cara. Dasar bocah nakal. Kau gatal ingin mencuri lagi.
Mencuri barang. Kau selalu mencuri kecil-kecilan. Dan sekarang kau bahkan berani mencuri barang tuan muda. Berani mencuri. Jangan memfitnah anakku. Kamulah pencurinya. Kamu mencuri seluruh hidup anakku. Aku benar-benar salah menilaimu. Aku awalnya mengira anak ini memiliki temperamen seperti Sutong, tapi aku tidak menyangka dia akan menjadi anak dengan karakter seburuk ini. Apakah kamu benar-benar mengambil Leontin Gyeoksie? Guzek, mengapa kamu tidak percaya putrimu? Dia tidak akan pernah mencuri Leontin Gyeok. Tidak, ini milikku. Kamu berbohong. Leontin Gyeok ini, tapi ibuku meninggalkannya untuk kakakku. Bagaimana bisa kamu memilikinya? Oh benar, dulu Sutong juga menyiapkan Leontin Gyeok yang identik untuk si King. Namun setelah kecelakaan mobil itu, Leontin Gyeok itu menghilang. Aku pikir itu hilang saat kecelakaan mobil. Mungkinkah? Ketua Gu, aku akan membawanya kembali sekarang dan memberinya pelajaran yang baik. Ikut aku. Tunggu sebentar. Leontin Gyeok ini ada padaku. Di mana Leontin Gyeokku? Kakak, di mana Leontin Gyeokmu? Aku tidak tahu, aku tidak bisa menemukannya. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa hilang? Kalau begitu kamu mencurinya. Dasar pencuri. Ayah, aku benci pencuri. Aku tidak mau berteman dengan pencuri. Bagaimana bisa hilang? Xiaoxi, mungkinkah kamu benar-benar mencurinya? Aku salah menilai. Aku tidak pernah menyangka kamu adalah anak seperti ini. Kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Tidak, pasti ada kesalahpahaman. Guzek, tidak bisakah kamu menggunakan otakmu? BB1, apakah kamu menyuruhnya mencurinya? Tepat sekali. Melihat betapa miskinnya keluargamu, dan ada juga seorang pria penjudi pecandu alkohol. Kamu pasti ingin mencuri barang-barang tuan muda dan menjualnya demi uang. Tidak, bukan aku. Aku tidak menghasutnya. Kamu suka mencuri. Mungkin ibumu juga tidak baik. Tidak. Ketua Gu, aku benar-benar tidak menyuruhnya. The film was Ketua translated Gu, and obat alergi. narrated by M Media. Xiaoxi akan mati jika dia tidak minum obatnya. Cepat ambil obatnya. Jika dia tidak minum obat, saya takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Berikan saja anak itu obatnya dulu. Mengingat kamu sudah merawat si King selama bertahun-tahun, mari kita pisahkan masalah ini. Kamu boleh tinggal. Tapi putrimu, aku tidak ingin melihatnya lagi. Baiklah, aku akan membawanya pergi sekarang. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan Xiaoxi kembali. Dia akan dipukuli sampai mati jika dia kembali. Leontin Gyeok. Leontin Gyeok. Benar. Leontin Gyeokse hilang sendiri saat itu. Leontin Gyeoknya ada di halaman. Cepat pergi ke halaman dan cari Leontin Gyeok itu. Halaman rumput. Tunggu. Kamu mencuri dan mau pergi. Ayah, dia mencuri sesuatu. Bukankah dia harus minta maaf? Aku tidak mencurinya, ini milikku. Kau masih berani membantahku. Kenapa kau tidak cepat minta maaf? Ibu, aku tidak salah. Ini milikku, aku tidak mencuri apapun. Kenapa aku harus minta maaf? Diam. Tapi Leontin Gyeok itu jatuh dari tubuhmu. Leontin Gyeok kakak. Memang hilang. Jika kamu tidak mencurinya, lalu siapa yang mencuri? Hanya saja, ibumu. Sudah kubilang dia suka mencuri barang. Dia pasti sudah sering mencuri. Xiaoxi, mencuri itu salah. Kamu harus mengakui kesalahanmu dan meminta maaf. Aku bukan pencuri. Ini milikku sendiri. Kenapa kalian semua tidak percaya padaku? Baiklah. Jadi kau tidak mau mengakuinya. Kalau begitu hari ini, aku akan memukulmu sampai kau mengakuinya. Cepat lihat. Leontin Gyeoknya ada di sini. Lihat.
Ditemukan. Bagus sekali. Kamu akhirnya menemukannya. Aku sudah tahu. Xiaoxi bukan orang seperti itu. Aku akan memberitahu ayah bahwa Xiaoxi tidak mencuri liontin giok itu. Aku tidak mencuri apapun. Anak ini sangat bersikeras. Mungkinkah bukan dia yang mencurinya? Tapi liontin giok Xie memang hilang. Jika kamu memukul anak itu seperti ini, bukankah kamu hanya memaksanya? Xiaoxi, paman akan memberimu satu kesempatan lagi. Tolong pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Apakah kamu mencurinya atau tidak? Pengemis kecil. Jika kamu tidak minta maaf, aku akan menyuruh ayahku memecatnya. Dan membuat ibumu kehilangan pekerjaan. Xiaoxi tolong minta maaf saja. Jika ibu tidak punya pekerjaan ini, ayahmu akan The memukulku film was sampai mati. translated and Ibu tidak boleh narrated by kehilangan M Media. pekerjaan ini. Xiaoxi, sudahkah kamu memikirkannya? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Aku minta maaf. Maafkan aku. Tolong biarkan ibuku pergi. Baiklah. Jangan pecat ibuku. Baiklah, kamu boleh pergi. Aku tidak akan memecat ibumu. Bibi Wang, ketika kamu kembali, kamu harus mendidik dengan benar anakmu. Ya, Ketua Gu, aku pasti akan kembali dan mendidiknya dengan benar. Ayah. Ayah. Liontin giokku sudah ditemukan. Ini liontin giokku. Dulu Sutong menyiapkan 2 liontin giok, mengatakan itu untuk anak-anak, 1 untuk masing-masing. Tapi ketika Si King kembali, dia tidak menemukan liontin giok itu. Sekarang liontin giok itu ada pada Xiaoxi. Mungkinkah dulu? Ayah di mana Xiaoxi? Dia mengaku mencuri liontin giok itu. Dia sudah pergi. Apa? Mengapa? Xiaoxi dia sama sekali tidak mencuri apapun. Bagaimana mungkin dia mengakuinya? Apakah kamu memaksanya? Liontin giokku ini, saat aku bermain dengan anjing, aku tidak sengaja menjatuhkannya. Bagaimana mungkin Xiaoxi mencurinya? Bagaimana aku tahu? Dia menakuinya sendiri. Ayah, Xiaoxi benar-benar tidak mencurinya. Ayah tahu. Kita salah paham pada Xiaoxi. Masalah ini, serahkan pada ayah untuk menanganinya. Kalian semua kembali dan istirahatlah lebih awal. Bawa mereka kembali untuk beristirahat. Ya. Xie, kamu juga harus kembali dan istirahat lebih awal. Mengapa kepribadian Si King seperti ini? Xiaoxi di sisi lain lebih mirip ibu. Lagi pula, Xiaoxi juga memiliki liontin giok, persis seperti milikku, tapi Si King tidak. Ini rambut Xiaoxi. Pelayan Li. Tuan muda, Ini rambutku dan rambut Xiaoxi. Bawa mereka untuk tes paternitas. ini, Aku curiga. Xiaoxi adalah adik kandungku. Jangan beritahu ayah dulu. Masalah ini, aku ingin menyelidikinya sendiri. dimengerti Tuan muda. The film was translated and narrated by M Media. Liontin giok ini, mungkinkah yang Sutong tinggalkan untuk putri kita dulu? Suami, ini adalah liontin giok. Ini bisa disatukan. Istriku. Istriku. Apa hubungannya ini dengan Xiaoxi? Haruskah aku membawa Xiaoxi kembali? Ya, cepat bawa Xiaoxi kembali. Istriku, kamu harus cepat bangun. Aku akan pergi sekarang dan membawa Xiaoxi kembali. Gadis sialan. Jadi kau akhirnya memutuskan untuk kembali.
Lihat ini apa. Tuan Muda Chu dari grup Chu. Bukankah dia buta sebelah? Dia menyukai mata gadis sialan itu. 2 juta. Gadis sialan, aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Kau akhirnya berguna juga. Dasar binatang. Jangan berani-beraninya menyentuh putriku. Bahkan selai rambut pun. Apa katamu? Kau setuju? Tentu saja. Salah satu kornanya bisa membuatmu sangat makmur dan menjadi kaya raya. Grup Chu sudah terhubung dengan orang terkaya. Koneksi keluarga gue. Aku akan mengikuti Tuan Muda Chu. Aku pasti akan naik ke puncak. Siapa itu? Kenapa kau di sini? Siapa kau? Ini Tuan Muda Chu. Kau ingin mati? Tuan Muda Chu. Yang dari grup Chu. Tidak. Kau tahu siapa dia? Dia dari grup Chu, penerus masa depan. Mampukah kau menyinggung perasaannya? Tidak bisa menyinggung. Wibawa keluarga Chu saat ini begitu besar. Ketua gue. Kenapa Anda di sini? Apa yang terjadi padanya? Dia baru saja menerima anestesi dan tertidur. Dia harus baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Chu-mu bisa menunggu saja untuk masuk daftar hitam. Tuan Muda Chu, siapa sebenarnya orang ini? Kau membiarkannya pergi begitu saja, hanya dengan satu perintah darimu. Kami akan menjemputnya kembali sekarang juga. Kejar pantatmu. Apakah ini putrimu? Macam mana kau bawa ketua gue datang sini? Ini ketua gue. Itu ketua gue. Apakah keluarga gue mengetahui identitas bajingan kecil itu? Ada apa? Aku memberitahumu. Jika masalah ini menyinggung ketua gue, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. The film was translated and narrated by M Media. Hei, Jalang busuk itu, pelacur murahan ini, dibawa pergi oleh orang gue itu. Orang gue itu mungkin sudah tahu identitasnya. apa? Guze. Apa yang terjadi? Ketua gue, Anda akhirnya tiba. Tuan Muda mengalami kecelakaan mobil. Apa? Anda pasti keluarga Pasin kan? Pasin kehilangan terlalu banyak darah dan membutuhkan transfusi darah. Namun bank darah rumah sakit persediaannya menipis dan tidak ada golongan darah yang cocok. Kalau begitu cepat cari golongan darah yang cocok. Dokter, kondisi pasien tidak baik sekarang. Diperlukan operasi segera. Segera beritahu dokter lain untuk mempersiapkan operasi. Ya. Pasin memiliki darah RH negatif. Golongan darah ini terlalu langka. Bank darah rumah sakit tidak memiliki golongan darah yang cocok. Mengapa ini terjadi pada anakku? Jika surga ingin menghukum, maka hukum aku. Jangan lakukan ini pada anakku. Kalau begitu pergi dan carikan untukku. Berapapun uangnya tidak masalah. Pelayan Li. Mengapa selarut ini dan masih membawa Zia keluar? Ketua gue, Tuan Muda melakukan tes paternitas dengan Xiaoxi dan dirinya sendiri. Setelah kami mengambil laporannya, Tuan Muda berkata, dia akan mencari Xiaoxi. Akibatnya, kecelakaan mobil itu terjadi. Apa yang kau lihat? Yang terpenting sekarang adalah menemukan seseorang dengan golongan darah yang cocok dengan Xie. Ya, ketua gue. Ayah, apa yang terjadi pada kakak? Si King, kakak pingsan. Sekarang, selama kita menemukan yang cocok darah kakak, golongan darah, kakak bisa bangun. Ayah, apakah kamu akan mengambil darahku? Aku tidak mau, aku takut sakit.
Kau dan kakakmu adalah saudara kandung. Kerabat langsung. Kau tidak bisa mendonorkan darah. Apakah anak ini benar-benar egois? Atau apakah kasih sayangnya pada Xie hanya lemah? Ketua gue. Kami menemukan seseorang dengan golongan darah tuan muda. Hanya saja, Apa maksudmu? Apapun yang diinginkan keluarga guku, kami tidak pernah gagal mendapatkannya. Bukan karena orangnya tidak mau. hanya saja orang itu adalah Xiaoxi. Itu dia. Tidak. Xiaoxi adalah putri kandung kita. Dia tidak bisa memberikan transfusi darah pada Zhe. Jangan bodoh. Pelayan Li. Ini baru saja jatuh ke lantai. Laporan itu. Mengapa harus dia? Hanya karena penampilannya. Keluargaku sekarang berantakan total. Jika bukan karena dia, Xie tidak akan keluar. Dan tidak akan mengalami kecelakaan mobil. Ketua gue, kenapa Anda tidak melihatnya dulu? Lihat cepat lihat. Gue Zhe, jika kau melihatnya, kau akan tahu segalanya. Untung aku membuat laporan palsu. Guzi, kau tidak akan pernah menemukan putri kandungmu. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin anak ini mungkin menjadi putri? Guzi, si King adalah anakku. Bagaimana mungkin? Ini. Itu kau. Kau pasti dalang di balik ini. Kondisi pasien sangat tidak stabil. Sudahkah menemukan orang untuk transfusi? Bawa Xiaoxi padaku. Bahkan, jika kita harus menguras darahnya, kita harus menyelamatkan Xie. Xiaoxi, jangan salahkan aku. Aku minta maaf padamu. Tapi tidak ada yang akan pernah mengambil apa yang menjadi milik putriku. Suruh dia masuk. Bahkan jika itu mengorbankan nyawanya, kita harus menyelamatkan Xie. Tidak. Tidak, kau bajingan. Kau tidak bisa. The film was translated and narrated by M Media. Gurse, kau bajingan. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Ada apa? Pasien tampaknya mengalami fenomena penolakan. Sangat mungkin bahwa mereka adalah saudara kandung. Apa yang terjadi? Pasien mengalami fenomena penolakan. Ini, Keluar dan bawa putrimu bersamamu. Jangan pernah muncul di keluargaku lagi. Apa sebenarnya yang terjadi? kami curiga. Gadis ini adalah putri Anda. Kami menyarankan Anda untuk melakukan tes paternitas. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kita sudah melakukan tes paternitas. Dia bukan putriku. Tes ini mungkin memiliki kesalahan. Dalam situasi ini, saya sarankan Anda melakukannya lagi. Benar. Guze, kau harus melakukan tes paternitas lagi. Jangan terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Lalu bagaimana dengan darah putraku? Di rumah sakit Yujia, mereka memiliki stok darah R negatif. Sedang dikirim sekarang. Itu bagus. Kau harus melakukan segalanya untuk menyelamatkan putraku. Ya, Sekretaris Wen, lakukan tes paternitas lagi untuk Kud dan Xiaoxi. Tes paternitas lagi juga. Wang Na itu. Selidiki dia secara menyeluruh lagi. Ketua Gu, ada sesuatu yang selalu saya anggap sangat aneh. Apa? Yang mengikuti Anda saat itu. Sekretaris Sang. Sekretaris Yang. Pergi carikan aku yang terbaik di dunia. Dokter terbaik. Berapapun biayanya. Dia harus bangun. Ya, dia mengundurkan diri kemudian. Saya mengetahui dia adalah kakak ipar Wang Na. Apa? Sepertinya ini tidak bisa disembunyikan lagi. Putriku adalah nona muda tertua. Kita tidak bisa membiarkannya kembali dan menderita bersama kita. Selidiki semua yang terjadi saat itu. Dan jelaskan semuanya padaku. Dan Wang Na itu. Dan suaminya. Selidiki mereka semua secara menyeluruh untukku. Ya. Xiao Yang, tunggu sebentar. Ada apa? Ketua Gu, biarkan aku membawa nona muda kembali dulu. Atau, kau beli dulu beberapa camilan yang disukai tuan muda. Dan bawa kembali untuk tuan muda. Nona muda, aku akan mengantarmu kembali. Jangan sentuh aku, kamu kotor. Ya. Nona muda.
Siapa dia? Ya Tuhan. Aku mohon padamu, selamatkan anakku. Biarkan dia bangun. Aku ingin tahu, apakah Xiaoxi sudah bangun? Xiaoxi? Di mana Xiaoxi? Ziking. Ibu hanya bisa melakukan ini. Semua yang ibu lakukan adalah untukmu. Sudah selesai. Jangan khawatir. Xiaoxi, bagaimana mereka bisa melakukan ini padamu? Keluarga Gu sudah mulai menyelidiki tentang kita. Dia sudah mengetahui tentang Chen Yanyang, masalah adikmu, maka kecelakaan mobil yang kita rencanakan saat itu, kecelakaan mobil, dan insiden pertukaran anak, semuanya akan terbongkar. Masalah sepenting ini, kenapa tidak kau katakan lebih awal? Kalau tidak cepat atau lambat akan terbongkar peristiwa tahun itu. Demi Ziking, aku hanya bisa melakukan ini sekarang. Tapi kau tidak bisa begitu saja. Ikat mereka semua. Aku tidak sanggup menyinggung keluarga gue. Apa kau ini manusia? Kau bahkan mengikat putri kandungmu sendiri. Terikat semua. Kau pasti gila. Aku tidak punya... Aku bukan putrimu. Aku punya ibu. Ibuku adalah Nyonya Gu. Bukan kamu pengasuh celaka ini. Nona muda. Saat itu, aku menukar kau dan Xiaoxi. Aku ibumu. Kamu bukan ibuku. Aku tidak punya ibu sepertimu. Aku tidak mau orang miskin sepertimu menjadi ibuku. Pergi sana. Ini yang pantas kau dapatkan. Orang sepertimu tidak pantas menjadi seorang ibu. Kau tidak mengakui aku. Kau tidak mengakui aku. Apakah kau tahu, selama bertahun-tahun ini, berapa banyak yang sudah kukorbankan untukmu? Dan pada akhirnya, kau masih membenciku. Apa yang kau lakukan? Kau gila. Aku mau pulang. Karena kau tidak mengakui aku. Sekarang setelah sampai pada titik ini, hanya ini yang bisa kulakukan. Apa yang sedang kau lakukan? Ini putri kandungmu sendiri. Bagaimana kau tega melakukan ini? Kau gadis sialan. Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan putriku. Hari ini, kau akan mati di tangan yang tinggi dan perkasa, ayah kandung orang terkaya. Kenapa? Mengapa setelah semua yang kulakukan, aku masih tidak mendapatkan hasil yang kuinginkan? Aku ingin kalian semua mati. Mengapa putrimu, yang sudah hidup enak, masih tidak mau melepaskan putriku? Wanita sialan, kau gila. Jika kau berbuat buruk, kecilkan suaramu. Kau mencari masalah. Diam. Jika bukan karenamu selalu bermalas-malasan, apakah aku harus mengirim putriku sendiri ke tangan orang lain? Kau sampah. Aku sudah terlalu lama mentolerirmu. Aku berharap bisa memotongmu menjadi 1000 keping. Letakkan pisaunya. Letakkan. Letakkan pisaunya. Letakkan pisaunya. Semuanya bisa dibicarakan. Seluruh keluargamu pantas mati. Tapi putriku tidak bersalah. Sekarang, telepon Guzi. Telepon. Jalan sialan. Kau benar-benar gila. Gila. Jika Xiaoxi adalah putriku, lalu bagaimana dengan Ziking? Mungkinkah ada masalah dengan laporan tesnya?
Ketua Gu, Nona muda sudah pergi. Apa yang terjadi? Wang Na menyuruh saya pergi. Dia akan membawa Nona muda kembali. Tapi setelah saya kembali, Nona muda tidak kembali sepanjang malam. Saya tidak bisa menghubungi Wang Na. Wang Na. Halo. Ketua Gue, jika kau ingin melihat putrimu, siapkan 50 juta. Dan datanglah ke gudang Bobrok di pinggir kota. Jika kau berani memanggil polisi, kau bisa lupakan untuk melihat putrimu lagi. Aku akan memberimu waktu setengah jam. Tidak ada penantian setelah itu. Siapa kau? Halo. Bicaralah. Bicaralah. The film was Ketua Gu. translated and Tidak, jangan. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Ketika kau dan ibumu masih kecil, kau sama menjijikkannya. Wang Na, kau benar-benar tidak akan mengampuni putri kandungmu sendiri. Bajingan, kapan bajingan ini akhirnya tiba? Diam, Gozi sangat mencintai istrinya. Bagaimana mungkin dia tega membiarkan putrinya mati? Guzek. Guzek putri kita ada di sini. Cepat selamatkan Xiaoxi. Guzek. Kau akhirnya di sini. Berhenti. Letakkan kotaknya dan tendang ke sini. Uang yang kau inginkan ada di sini. Cepat lepaskan dia. Guzek cepat selamatkan Xiaoxi. Cepat selamatkan Xiaoxi. ibu, Guzek. Kali ini aku juga orang kaya. Tangkap dia. Jangan biarkan dia mendekat. Barang-barang yang kau inginkan. Sudah kuberikan semuanya padamu. Kenapa kau belum melepaskannya? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Baiklah. Kalau begitu tebaklah. Mana yang putrimu? 10. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Siapa sebenarnya anakku? Kami curiga gadis ini adalah putri Anda. Kami menyarankan Anda untuk melakukan tes paternitas. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita sudah melakukan tes paternitas. Dia bukan putriku. Tes ini mungkin memiliki kesalahan. Dalam situasi ini, kami tetap menyarankan Anda melakukannya sekali. 9. Pilih Xiaoxi. Cepat pilih Xiaoxi. Pilih putri kami. 8. Dia selalu menggunakan Siking untuk mengancamku. Mungkinkah Siking adalah anakku? 7. 6. 5. Pilih Xiaoxi. Gueze pilih Xiaoxi. 4. 3. Cepat bicara. 2. Cepatlah Guze. 1. Aku memilih. Yang mana yang kau pilih? Pilih Xiaoxi. Cepat pilih. Cepatlah. Aku memilih dia. Guze. Guzi, kamu gila. Dia bukan anak kita. Bagaimana bisa kau memilih anak musuh? Sekarang, bisakah kau mengembalikan putriku the padaku? film was translated and Guzi, narrated by M Media. Kau akhirnya mendapatkan balasanmu. Tidak. Guze. Apa kau punya otak? Aku tidak akan pernah seumur hidupku memaafkanmu. Aku membencimu. Cepat lepaskan Siking. Zhang Chang turunkan Ziking. Bawa putri dan uangnya lalu pergi duluan. Cepat pergi. Apa? Siking adalah putrimu. Kau tidak akan pernah menyangka bukan? Xiaoxi adalah putrimu. Tapi, kau tidak menyelamatkannya. Tidak. Tidak mungkin.
Setiap orang yang menghalangi putriku harus mati. Tidak, Tidak. jangan Xiaoxi. Xiaoxi. Pagang erat talinya. Kau binatang. Tidak. Guze, tunggu. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan Guze. Xiaoxi. Ayah tidak mengenalimu sebelumnya. Ini salah ayah. Maafkan ayah. Xiaoxi. Kau harus bertahan. Kau sama sekali Juga. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Bangun. Cepat bangun. Cepat bangun. Cepat bangun. Adikku Xiaoxi adalah adik kandungku. Tuan muda Anda sudah bangun. Aku bermimpi bahwa Xiaoxi diculik. Ayah terluka. Dan ibu ada di dekatnya. Ibu cepat bangun. Aku menemukan adikku. Ibu cepat bangun. Ibu cepat bangun. Ibu. Nyonya. Nyonya sudah bangun. Nyonya sudah bangun. Aku sepertinya mengalami mimpi yang sangat panjang. Ibu tolong selamatkan Xiaoxi cepat. Stewart Lee berkata Xiaoxi Lin Seeking. Keduanya diculik oleh Bibi Wang. Mimpiku. Itu benar-benar menjadi kenyataan. Oh tidak. Xiaoxi. Xiaoxi. Ibu datang untuk menyelamatkanmu. Stewart Lee. Siapkan mobilnya. biarkan Xiaoxi The pergi. film was translated Aku and akan merawat Seeking narrated dengan by baik. M-Media. Perlakukan Seeking seperti putriku sendiri. Pandangan. Diam. Hentikan. Xiaoxi. Xiaoxi, ibu datang untuk menyelamatkanmu. Xiaoxi, Istriku. bagaimana mungkin kau bisa sadar? Xiaoxi. 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 Ibu mengecewakanmu. Ibu datang terlambat dan membuatmu menderita. Selama bertahun-tahun ini, ibu akhirnya bisa melindungimu dengan baik. Mulai sekarang ibu pasti tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Aku akan melindungimu dengan baik. Xiaoxi. Ibu. Apakah kamu ibuku? Benar, aku ibu. Xiaoxi. Aku ibumu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu diganggu lagi, Xiaoxi. Bagaimana mungkin kau bisa? Bagaimana mungkin kau bisa sadar? Kau jelas-jelas sudah terbaring selama bertahun-tahun. Bagaimana kau bisa bangun? Mengapa aku dulu tidak membunuhmu? Aku adalah pewaris sejati. Aku adalah pewaris sejati keluarga Su. Aku akan membunuh kalian semua. Guze, apa kau baik-baik saja? Guze, bagaimana keadaanmu? Istri. Kau benar-benar sudah bangun. Ini bukan mimpi. Guze. Guze, ada apa bangun? Jangan menakutiku, Guze.
Jangan menakutiku. Aku akan membunuh kalian semua. Aku adalah pewaris sejati keluarga Su. Aku akan membunuh kalian semua. Siapa yang berani menyentuhku? Aku punya uang. Selama kau melepaskanku, aku akan memberimu uang berapapun. Tolong. Jika kau ingin bertindak, cepatlah. Kau menyiksa putriku selama 7 tahun. Untuk mati begitu saja. Itu terlalu mudah untukmu. Kau hanya ingin melihatku malu. Aku sama sekali tidak tertarik pada itu. Tamparan ini. Aku menunggu tamparan ini 7 tahun. Tamparan ini untuk Xiaoxi. Tamparan ini untuk Zhe. Bagaimana kau tahu semua ini? Apa yang akan kau lakukan? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Masyarakat diatur hukum sekarang. Kau tidak bisa membunuhku. Apa kau pikir aku sepertimu? Bahkan masalah pembunuhan bisa dilakukan. Apa kau tidak suka minum? Ini alkohol industri. Minumlah sepuasmu kalau begitu. Hentikan. Kau menyebabkan kecelakaan mobil. Bersekongkol menyakiti istri dan putriku. Menculik putriku. Menyiksa putriku. Perhitungan ini. Aku akan satu persatu menyelesaikannya denganmu. Terus pukul. Buka matamu lebar-lebar. Dan lihat dengan jelas. Aku tidak akan menandatangani. Aku tidak setuju. Aku pasti tidak akan menandatangani. Ketika putriku dulu memohon padamu, kenapa kau tidak memikirkan hari ini? Chu Buiyun, aku menyerahkan orang ini padamu. Tahan tangannya. Suruh dia menandatangani dan sidik jari. Itu belum cukup. Apa yang akan kau lakukan? Sotong, kau tidak tahu malu. Lepaskan putriku. Kau menyebabkan aku terbaring di tempat tidur selama 7 tahun penuh. Kau menyebabkan putriku disiksa oleh kalian semua selama 7 tahun penuh. Kau bahkan masih ingin membunuh putriku. Apa kau pernah memikirkan putriku? Semua ini kulakukan. Ini semua salahku. Tapi putriku tidak bersalah. Aku mohon lepaskan dia. Aku mohon lepaskan dia. Apa kau pikir semua orang sepertimu? Dengan hati yang jahat. Bahkan tidak mau menyelamatkan seorang anak. Aku bisa memberimu kesempatan. Jika anakmu bersedia kembali bersamamu, aku bisa mengampuni kalian berdua. Ziking. Putriku tersayang. Tolong ibu. Ya. Diam. Kamu bukan ibuku. Aku adalah nona muda kaya. Aku tidak mau kamu ini. Ibu yang seorang pengasuh. Tidak. Ziking. Aku ibumu. Ibu. Aku hanya punya satu ibu. Aku tidak mau orang lain menjadi ibuku. Kau lihat Wang Na. Bahkan putri kandungmu sendiri The film was tidak ingin melihatmu. translated and Dia narrated tidak by hanya tidak M. ingin Media. melihatmu. Dia juga akan membencimu. Kau pantas mendapatkan semua ini. Ziking. Ziking. Ibu salah. Ziking. Aku ibumu. Semua yang ibu lakukan adalah untukmu. Aku adalah nona muda kaya. Xiaoxi bukan. Ibu Xiaoxi adalah seorang pengasuh. Ibuku bukan pengasuh. Aku membencimu. Sutong.
Kau benar-benar kejam sampai ke tulang. Aku mengutuk kalian semua untuk mati dengan mengerikan. Beraninya kau mengutuk putriku? Kalian berdua, pukuli mereka dengan keras. Orang-orang seperti ini tidak pantas hidup di dunia ini. Kalian berhenti. Xiaoxi, Ibu. Jangan ganggu ibu. Ibu. Tolong biarkan ibu pergi. Xiaoxi. Xiaoxi. Baiklah. Serahkan sisanya kepada polisi untuk ditangani. Ketua gue, bukankah Anda bilang membiarkan saya pergi? Apa aku mengatakan itu? Kau sangat menginginkan sepasang mata. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Sayang sekali kau harus menggunakan mata ini untuk mengoperasikan mesin jahit. Ketua gue, saya salah ketua gue. Tolong ampuni saya, ketua gue. 10 tahun kemudian. Xiaoxi. Aku minta maaf. Ini semua karena aku. Kau hampir mati. Semuanya sudah berlalu. Ibu, selama kamu di sana, kamu harus bertobat dengan baik. Xiaoxi, aku ingin bertanya padamu. Ziking, bagaimana kabarnya? Selama bertahun-tahun ini, dia belum pernah mengunjungiku sekalipun. Apakah itu berarti dia masih membenciku? The film was translated and narrated by M Media. Memecahkan mangkuk lagi. Aku nona muda kaya. Bu Ziking Putri Palsu Suto. Aku ingin makan kue besar. Nyonya nona muda. Aku ingin makan kue besar. Ini makanlah. Selamat ulang tahun. Aku mau lagi. 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 Ayo pergi. Ziking. Jika kamu awalnya tidak mendorong Nona Xiaoxi dan jatuh sendiri dan merusak otakmu, kamu tidak akan menjadi seperti sekarang. Ziking, ayo kita makan bersama. Aku adalah keluarga ini. Satu-satunya nona muda. Andai saja kamu menghilang. Apa yang kau lakukan? Dia baik-baik saja. Orang tuaku juga sangat baik padanya. Baguslah. Baguslah.